Fitur kerennya itu mesin baru, adaptive ride height. Adaptive ride height itu kita baru jumpai di motor Harley Pan America ini guys. Ke riding mode sport, shocknya juga ikut keras, jadi dia terintegrasi, throttle responnya juga beda. Harley yang kita coba ini dia adalah tipe tertinggi guys, jadi dia tipe spesial. Udah dapat steering damper, ada 3 box, ada pelindung-pelindung, ada skid plate, ada pemanas tangan, ada tire pressure monitor juga. Riding modenya sport, trail road, off-road. Kita bisa juga custom off-roadnya, off-road plus namanya. Terinovatifnya itu adaptive ride height-nya itu keren sih menurut saya. Nah, ini baru turun. Jadi motor ini lebih ringan dari GS, powernya lebih gede, tenaganya lebih mantap. Ini lebih kenceng guys daripada BMW GS, kerasa banget. Anjir, kenceng bro. Mantap, mantap. Yo guys, ketemu lagi dengan saya. Welcome back to YouTube channel IG Dipai. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik, selalu sehat, dan selalu dilancarkan. Hari ini guys, kita ada satu konten menarik. Kalian harus lihat, kalau kalian penggemar motor adventure, kalian harus lihat konten ini, karena kita mau nge-review motor keren. Cluenya adalah motor adventure. Biasanya kalau kita bicara motor adventure, di pikiran kita terpikir, pasti motor BMW, motor KTM, motor Triumph, motor Honda CRF, Africa Twin, motor Yamaha. Kali ini this one is totally different guys. Ini adalah motor adventure dari USA, Amerika Serikat. Diluncurkan tahun kemarin, Februari 2021, belum tahun ya. Terus motor ini diperkenalkan di EICMA 2019. Kalian penasaran motornya apa? Langsung kita lihat. Ini adalah 2021 Harley Pan Amerika, bisa disebut juga Harley Pan M 1250. Gimana guys? First impression, kita lihat lampu depannya. Nah ini mirip-mirip road glide ya, mirip-mirip mata 2.
Tapi ini adalah versi yang adventure, versi Trabas. Gimana kalau kita bandingkan desainnya dengan desain motor BMW GS? Beda total ya, totally different. Kalau motor Amerika Harley Davidson itu dia tegas, kokoh, berwibawa ya. Jadi desainnya agak sedikit kaku juga. Kalau motor BMW dia cantik desainnya, agak kayak belalang gitu ya. Jadi antara desain Amerika dan desain Eropa ada perbedaan. Nah, Harley mulai mencoba masuk di pasar motor adventure yang sebelumnya adalah makanan dari BMW. 2019 dia perkenalkan. Gak lama kemudian 2020 BMW membalas, dia mau masuk di pasar Harley, dia mengenalkan BMW R18. Kemarin yang kita review R18 yang klasik, R18 yang bagger, yang model street glide. Nah itu jadi mereka saling berbalas. Harley masuk di pasar adventure, BMW masuk di pasarnya Harley. Mantap. Apakah dunia sedang baik-baik saja? Mari kita lihat. Ini guys. Velgnya udah velg jari-jari, banyak Michelin Harley Davidson. Shocknya ini elektronik Showa. Ini sudah ada. Ini yang tipe spesial ya guys. Jadi ada dua tipe, yang standar sama yang spesial. Kalau yang spesial itu kalian dapat engine guard, dapat skid plate, dapat 3 box, dapat ini guys, ada yang menarik, dapat OLED steering damper. Ini ada 3 box. Ini keylessnya. Jadi Harley Pan America itu ada dua tipe ya guys, yang standar sama yang spesial. Terus ada 3 warna hitam polos, warna silver rock grey, warna kayak semacam warna grey gitu ya, grey glossy. Sama yang paling keren itu warna kombinasi orange sama putih. Ini warna yang paling keren. Terus ada 2 versi standar dan versi spesial. Versi spesial itu tipe tertingginya, Anda mendapat 3 box, suspensinya semi aktif, TPMS Tire Pressure Monitor System, center stand jadi standar tengah, mudguard, multi position brake pedal ini bisa disetting. Jadi kita mau ada settingannya buat multi position. Terus ada brush guard, ini pelindung, ada skid plate bawah, 3 box, adaptive headlamp, hand deflector. Terus ada heated grip pemanas tangan, steering damper, sama velgnya velg jari. Ini versi spesial. Ini set boxnya guys. Ini nanti kalian juga dapat top box. Bahannya kelihatannya sama persis kayak bahannya boxnya BMW ya, aluminium. Mantep banget. Jadi Harley Pan America ini bener-bener ingin membuat yang pasar BMW GS itu, orang yang mau beli BMW GS itu berpikir 2 kali, ini mau beli Pan America atau beli GS. Dan hari ini ada 2 fitur keren dari Harley Pan America ini yang kita mau bahas, yang nggak ada di motor-motor adventure lain. Nah sekarang kita bahas detail sejarah Pan America. Itu diperkenalkan pertama kali di EICMA Italia 2019, di ajang pameran otomotif EICMA 2019. Harley menunjukkan bahwa pihaknya akan bermain di segmen pasar adventure Pan America. Terus diproduksi massal 2020. Rencananya itu rilis sebenarnya di 2020, cuman karena pandemi global akhirnya baru dirilis Februari 2021. Desainnya mirip Road Glide, ada yang bilang Road Glide versi Trabas, ada yang bilang mirip roda Jeep, roda 2-nya. Jadi memang desainnya itu lebih ke modern tapi ada kaku. Terus apa yang fitur keren dari motor ini, dia punya fitur adaptive ride height. Jadi kalau kalian itu tingginya di bawah 170, kadang-kadang kita kesulitan ya untuk naik motor adventure. Jadi kalau kalian itu tingginya di bawah 170, biasa kalau kita pakai yang motor-motor adventure lain, KTM, GS itu kita agak kesulitan ya guys.
istilahnya jinjit banget, kadang-kadang sampai maksa. Nah, motor ini dia punya fitur adaptive ride height. Jadi dia seat height-nya itu bisa turun otomatis dari 890 mm ke 855. Jadi ini fitur ini berguna banget buat kita yang tingginya di bawah 170. Pas kita berdiriin aja. Jadi pas kita pertama kali mau kita naik, dia bisa turun sampai 855. Nanti kalau motor udah jalan, dia naik lagi. Nah, itu kerennya fitur adaptive ride height, karena shocknya ini full elektronik depan belakang, jadi dia punya fitur adaptive ride height. Itu fitur keren pertama. Fitur keren kedua adalah mesinnya ini mesin baru, Revolution Max 1250, dikembangkan tim desain teknik Harley Davidson, V-twin berkapasitas 150 HP, udara radiator 1250 cc pada 150 HP pada 9000 rpm, 127 Nm pada 6750. Mesin ini adalah keluaran terbaru dari mesin legendaris mesin Revolution Harley Davidson, tapi dia punya teknologi baru namanya VVT, variable valve timing. Jadi maksudnya VVT itu sama kayak mobil ya, kayak di Honda. Kalau di VVT itu di Toyota, kalau di Honda itu VTEC. Teknologi pengontrol buka tutup katup secara otomatis oleh ECU untuk bertujuan agar bahan bakar lebih efisien, mengurangi gas buang, memaksimalkan tenaga di segala putaran RPM mesin. Top speednya kalau dari klaimnya Harley Davidson 200 km per jam motor ini. Fitur lagi yang ketiga, speedometernya ini LCD TFT color. Itu biasa, sekarang yang baru-baru udah TFT color, tapi dia punya fitur touchscreen. Jadi sama kayak Harley yang Road Glide dan lain-lain, dia udah touchscreen. Ini juga sama touchscreen. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi teknis dari motor ini. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel IG Big Bike. Mesinnya Harley itu selalu mesin V. Ini V-twin 1252 cc DOHC, V-twin 60 degree, VVT 4 katup per silinder berkapasitas 1252 cc. Diameter piston 104,9 mm, struknya 72,4, power 150 di RPM 9000, torsi 127 di RPM 6750. Kalau kita compare dengan GS, torsinya lebih kecil, tapi horsepowernya ini lebih gede. Kompresi 13:1 guys, kompresinya tinggi, jadi kalian harus pakai RON minimum 95. Electronic Sequential Pot Fuel Injection ESP FI. Exhaustnya 2 silinder 2-in-1. Katalisnya di header. Nah, kalau motor-motor adventure biasa harus ada power outlet ya. Ini ada power outletnya guys, sini guys. Nah, ini USB tipe C ya. Udah Type C. Outputnya 5 volt at 2,4 ampere. Terus penggeraknya kalau Harley rata-rata pakai belt, tapi yang Pan America ini pakai rantai ya. Nah, terus kita bicara sasis. Sasisnya ini keren. Jadi dia ada 3 bagian, sasis depan, sasis tengah, dan sasis belakang. Konsep miripnya sasis Ducati. Mesin ini sebagai tumpuan dari sasis. Jadi dia sasisnya 3 bagian. Kalau yang depan sama belakang pipa baja, terus yang tengah itu ada campuran forged aluminium mid structure-nya. Jadi steel campuran forged aluminium. Suspensi Showa upside down 47 mm elektronik. Kompresi rebound preload adjustability bisa disetting. Terus fitur spesialnya adaptive ride height 47 mm. Shock belakang juga sama Showa. Ini elektronik juga. Tuh, ada kabel-kabelnya. Linkage mounted, jadi mounted di linkage. Piggyback monoshock with kompresi rebound and preload adjustability bisa disetting. Electronic adaptive ride height, keren ya. Ban depan belakang ban dual purpose Michelin Harley Davidson 120/70 X19.
Yang belakang 170, 60 ring 17. Velg depan 19 in aluminium, jari-jari tubeless ya guys. Ini ada dua tipe, yang biasa tipe yang model velg racing, kalau yang tipe tertinggi yang special pakai velg jari-jari. Ini tubeless juga, aluminium juga. Terus kalipernya, nah kita bahas kalipernya, depan belakang sama master remnya semua Brembo, keren. 320 mm double cakram twin disc radial ya, 4 piston Brembo with cornering ABS. Yang belakang juga sama Brembo, 220 mm disc floating single piston caliper with cornering ABS. Fiturnya canggih guys motor ini, saya nggak sabar untuk mencoba. Panjangnya 2,26 meter. Terus seat headnya 890, bisa turun dengan adaptive red head jadi 855. Berat basa 242. Wheelbase jarak sumber roda 1580. Kapasitas tangki 21,20 liter. Kapasitas oli 4,5 liter. Fitur elektroniknya, mesinnya udah VVT atau VTEC V-Twin 1252 cc DOHC radiator. TFT color LCD 6,8 in touchscreen, ada cruise control, ABS, cornering ABS, off-road ABS, traction control, riding mode, sport, road, rain, off-road, off-road plus, Brembo caliper, all-in steering damper, semi-active suspension with adaptive ride head, sensor tekanan ban, tire pressure monitor, center stand, ada fitur multi position brake pedal, ini bisa disetting posisinya. Ada pemanas tangan, assist and sliver clutch. Kita sekarang otak-atik bagian speedometernya. Ini kilasnya guys. Jadi seperti motor-motor lain, Harley selalu ada kilas key fobnya ya istilahnya. Tapi key fobnya bentuknya spesial, beda banget sama key fob Harley yang lain. Ini ini buat buka tangki sama buka buat jok. Kita pelajari dulu menu-menunya. Ini engine on, off. On-nya seperti ini, starter ya, lampu hazard. Ini buat pindah riding mode. Ini buat menu suara sama audio, next dan previous. Jadi kalian harus pairing Bluetooth dulu. Ini buat traction control, matikan. Ini buat voice recognition. Klakson, sen, ini buat masuk ke menu, ini buat home, ini masuk mode menu, ini cruise control, heated grip, ini untuk setting-setting trip A, trip B, ini untuk pass light, sama untuk ngedim. Oke, sekarang kita coba nyalain. Oh, sebelum kita nyalain, tabung minyak remnya pun juga Brembo guys, keren ya. Oke. Kita nyalain, layarnya full digital LCD TFT color. Wow, kompleks ya, kompleks banget. Ada temperatur, ambient, tachometer, ada temperatur motor, ada aki, ada koneksi bahan bakar, ada konsumsi bahan bakar, gear indikator, adaptive ride head, terus traction control, ABS, jam, rem bahan bakar, trip A, trip B. Nah ini odometernya 4, trip B, trip A, turun bawah. Oke, ini buat setting odometer ya. Terus di sini riding mode, sport, off-road, rain, road. Itu nanti kalian bisa setting off-road plus, nyalain off-road plusnya di dalam masuk menu. Oke, ini buat nyalain traction control. Kalau ditekan lama, oh ini harus masih nyala guys, nggak bisa. Terus ini, oh tadi ini yang pindah temperatur, range, trip A, trip B ya, sama ya. Ini buat dim. Kalau masuk menu home, ini ini buat connect GPS.
Kita masuk menu, tekan ini guys. Di sini ada pertama kali ini untuk menu navigasi, kamu harus pairing Bluetooth. Ini untuk audio, kamu harus pairing Bluetooth. Terus ini untuk menu motor, di situ ada tire pressure monitor, front rear, suhu, aki. Kamu juga bisa menjalankan diagnosa motor. Tekan ini. Jadi kamu tahu kondisi motormu. Nah, kalau keluar kembali ini guys. Oke. Kembali ke depan, terus habis itu ini ada cek general, ada trip reset, adjust date, aplikasi sync dengan HD, terus adjust setting, clock format, unit, metric. Kembali tekan ini, terus clock format 24 hour, check security display language, and so on. Kembali tekan ini. Terus ada red custom motion. Nah, ini ada fitur hold control, jadi fiturnya kayak rem tangan ya. Rem tangan di mobil, jadi kalau tanjakan kamu tinggal tekan hold control. Ada red modes, nah kamu bisa nyalain. Rain, road, sport, off-road plus. Nah ini. Ada pilihan, jadi kita bisa nyalain atau bisa enggak. Custom off-road plus. Oke, kalau kembali terus kembali tekan ini appearance, screen brightness, auto brightness, brightness level 32%, bisa ditambah pakai ini ya. Kembali tekan ini, kembali terus dashboard customization. Nah tadi kan dashboardnya modelnya simple, road widget kan, kita bisa bikin model simple juga. Oke. Terus nah ini di model seperti ini. Ini simple ya. Terus tadi sudah ya. Terus appearance, terus Bluetooth. Appearance enak di model yang widget aja ya. Oke, kembali keluar tekan ini. Tekan ini, terus Bluetooth, ini buat koneksi Bluetooth, phone notification sama update software. Udah. Terus udah ya, ini aja ya fiturnya. Jadi home, ini buat koneksi GPS. Terus ini buat navigasi, lagu, motor, terus setting kondisi motor sama apa namanya general. Udah sih fiturnya itu aja. Nah, kerennya Harley itu guys, dia bisa self diagnostik. Jadi kalau ada fault dia baca ada fault di salah satu sistemnya, kamu bisa clear sendiri. Oke. Sampai di-clearkan faultnya. Mana Mas yang fault Mas? Ini ECU. Nah, itu. Terus tengah. Oke, nah itu ada fault guys. Terus Terus tengah lagi pencet. Nah, itu geser ke sini, ke kanan. oke, Oke, atas. clear fault atas itu guys. Udah Nah. semua. Terus back lagi. Sudah, back. Dia diagnosis. Oke, hilang. Semua udah nggak ada ya. Nah, Ya, nah, ini udah clear semua. Sekarang terus kita mau pairing ke apa? Navigasi guys. Nah guys, itu kalau kalian mau nyalain navigasi, kalian pertama kali harus pairing dulu, masuk phone list. Nah itu setelah kita pairing ya kan dengan handphone kita, nah salin habis itu coba langsung ke Bluetooth navigasi. Nah itu guys. Nah itu udah bisa navigasi, tapi ya caranya harus pairing ke Bluetooth dulu. Jadi mau aplikasi HD itu. jadi kalian ya, install aplikasi HD-nya dulu, di-update semua, nanti dia bisa langsung pairing Bluetooth. Intinya motor ini keren, canggih, dan saya penasaran ini motor adventure Harley Davidson gimana sih rasanya. Kita mau coba. Sekarang kita mau cek sound dulu. Oke. Masuk ke menu dulu. Oke, kita mau cek sound. Keylessnya jangan lupa dikantongi guys.
subscribe YouTube channel Gedik Bag dan follow Instagram @imatganimugi. Thank you. Halo guys, hari ini tanggal 17 Januari 2022. Kita mau mencoba Harley Pan America. Kalau posisi masih mati gini, motornya tinggi banget. Seat heightnya 890. Jadi kaki gua benar-benar jinjit. Kita cuma bisa bersandar di satu kaki. Tapi jangan khawatir, dia punya fitur adaptive ride height. Jadi nanti kalau dinyalain bisa turun. Power 150 HP di RPM 9000, torsi 127 Nm di RPM 6750, kompresi 13:1, tangki 21,2 liter. Motornya nggak terlalu berat sih, 242 berat bahasanya. Mari kita coba ya, adaptive ride height-nya. Nah, ini baru turun. Bisa turun sekitar 3 cm guys. Kaki masih jinjit sih, cuman ini better, yang tadi itu tinggi banget. Oke, kita panasin dulu. Kita mau pakai di riding mode yang road dulu aja ya. Nah, ini road. Asap. Ini fitur suara, traction control kita nyalain semua. Heated grip nggak perlu, ada fitur steering damper. Heated grip, nah itu mati. Oke guys, kita mau cobain. Mesinnya mesin baru 1250 Revolution. Motornya ringan sih, posisi ergonomis juga nyaman banget. Oke. Shocknya elektronik guys, jadi bisa dia settingannya elektronik. Jadi dia dari riding mode-nya dia bisa setting sendiri keras empuknya berdasarkan dari ride mode-nya. Baru pertama kali ngetes Harley Pan America. Posisinya enak banget. Motor adventure itu harus nyaman, tegak. Dalam perjalanan jauh itu nggak bikin capek. Dan motor ini mantep. Kalau di compare sama BMW GS, motor ini lebih ringan guys. GS itu berat basanya 249, ini 242.
Powernya 150 HP. Kalau GS itu powernya cuma 136. GS menang di torsi ya. Ini torsinya 127, GS itu torsinya 143. Powernya gedean Harley, torsinya gedean GS. Fitur kerennya lagi, layarnya ini touchscreen kayak Harley yang touring ya. Riding mode sama semua, ABS traction control semua ada. Shocknya juga empuk. Ini motor baru loh, saya tes buat kalian ya. Jadi yang barusan nonton jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Cuacanya mendung-mendung tipis, jangan sampai hujan lah ya. Fitur kerennya itu mesin baru, adaptive ride height. Adaptive ride height itu kita baru jumpai di motor Harley Pan America ini guys. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi fiturnya inovatif banget buat kalian yang nggak terlalu tinggi, pas start jadi dia bisa turun. Windshieldnya ini juga bisa adjustable. Kalau secara overall sih asik juga motor ini ya. Ada fitur cruise control. Sebenarnya kita nyobanya di jalan, di habitatnya itu di jalan off-road guys. Ya, cuman track saya ini cuman di aspal-aspal gini, jadi kita cuman mau nge-review performa, tenaga, riding position ya. Harusnya ada yang kurang, kita harus nyoba di jalanan, di habitatnya motor ini, di jalanan Trabas off-road ya. Kita coba pindah riding mode sport. Nah, ketika saya pindah ke riding mode sport, shocknya juga ikut keras. Jadi dia terintegrasi, throttle responnya juga beda. Di mode sport tetap melibas jalanan bumpy ini masih nyaman guys. Wow, respon throttle-nya agresif. Jadi motor ini diciptakan Harley Davidson, mereka mau mengganggu zona nyamannya GS ya guys. Biasanya orang kalau udah cari adventure kan nggak ada lawan ya BMW GS itu, zona nyamannya ya di motor GS itu. Nah, motor Pan America ini diciptakan jadi kalian ada pilihan ya.
untuk cari motor adventure, apalagi buat para pecinta hooligan Harley Davidson. Wah, kalian pasti beli ini, nggak mau pakai GS, karena Harley Davidson itu punya pendukung-pendukung yang hooligan ya. Waduh, kalau di mode sport ini kenceng guys, agresif, jambakannya ngawur. Kayak kepala saya dijambak. Ini ada part knalpotnya by Screaming Eagle guys. Ya, itu saya penasaran bagaimana suaranya kalau dipasangin Screaming Eagle exhaust. Karena ini motor baru, saya nggak akan mencoba terlalu ekstrim ya guys. Dia masih dalam mode break in, jadi nggak terlalu kenceng-kenceng amat lah ya. Yang Harley yang kita coba ini dia adalah tipe tertinggi guys. Jadi dia tipe spesial. Udah dapet apa namanya, steering damper, ada 3 box, ada pelindung-pelindung, ada skid plate, ada pemanas tangan, ada yang versi rendah, versi basic. Ada tire pressure monitor juga. Anjir, kencang bro. Mantap, mantap. Kalau akselerasinya ya, kalau saya pakai 1250 GS di mode yang paling agresif Dynamic Pro dibanding mode sportnya ini, ini lebih kenceng guys, akselerasinya lebih kenceng, lebih jambak. Secara powernya juga lebih gede, 150 HP. Dan motor ini juga lebih ringan, yang punya Harley ini. Jadi jambakan tenaganya ini jauh lebih kerasa daripada mesin boxer ya. Yang mesin V ini jauh lebih kerasa guys. Waduh, ada tiba-tiba mobil. Pengeremannya lumayan mumpuni, kaliper depan belakang udah Brembo. Shit. Gila anjir. Untung remnya mumpuni. Yang di mode sportnya ini di atas ekspektasi saya guys, agresif banget. Jauh lebih agresif dari Dynamic Pro nya BMW R1250. Jadi motor ini lebih kenceng. Kalau di top speed sama ini lebih kenceng guys, daripada BMW GS. Kerasa banget, tenaganya itu lebih kerasa jambak Harley Pan America. Padahal ini masih knalpot standar ya. Yang kemarin Harley yang 1250 itu yang saya coba udah pakai knalpot Akrapovic bawaan. Mode riding modenya sport, trail road, off road. Kita bisa juga custom off roadnya, off road plus namanya. Feelingnya ini mode sportnya ini kayak saya bawa Multistrada guys, agresif.
Jadi bawaannya Multistrada itu juga agresif, mirip-mirip sama ini. Shocknya, bantingannya mumpuni. Minusnya motor ini apa ya? Dia belum ada quick shifter ya. Belum ada quick shifter. Spionnya ini menurut saya jelek banget. Harus diganti. Kayak spion murah gitu ya. Terus nah ini ketika dia berhenti ya, dia turun. Kerennya itu adaptive ride nya ini keren banget. Jadi buat kita yang tinggi di bawah 170 ini oke banget fitur adaptive ride height. Kita coba pindah riding mode yang road lagi ya. Menurut saya lebih, kalau buat harian lebih enak road, lebih santai. Kalau yang sport itu terlalu agresif. Dia minusnya ini jelek, belum ada quick shifter. Ini lebih kenceng dari GS1250. Kalau masalah shock, ini udah nyaman banget guys, super nyaman. Tapi jujur saya boleh bilang shocknya GS lebih nyaman. Cuman bedanya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Tapi ini nyaman banget. Kalau sama KTM jauh lebih nyaman ini. Janji sepeda motor kampret. Tiba-tiba motong kiri ya, ibu-ibu bawa anak. Ya Allah. Salah satu ngerinya kita guys di Indonesia itu kalau bawa motor yang tanpa suara ya, itu ya seperti tadi itu. Jadi di depan kita tiba-tiba langsung belok kiri, gak ngeliat belakang. Karena pentingnya knalpot itu juga kadang dengan suara knalpot orang tahu yang di depan kita yang suka ngawur-ngawur itu. Jadi sampai ada tagline-nya loud pipe save life. Kalau di Indonesia tuh kadang-kadang bahaya, jadi kita harus ekstra hati-hati guys. Kadang-kadang tiba-tiba ada rating kiri belok kanan, tiba-tiba belok nggak lihat belakang, wah sering banget. Jadi kalian naik motor harus ekstra hati-hati. Itu sih pesan dari saya. Jadi motor ini lebih ringan dari GS, powernya lebih gede, tenaganya lebih mantap. Minusnya shocknya kalau dibandingkan sama GS lebih nyaman sedikit ya. Untuk posisi riding position nyaman banget. Terus untuk panas, jujur Harley ini sedikit lebih panas dari BMW GS ya. Jadi dia lebih powerful. Kalau lebih powerful juga konsekuensinya motor sedikit lebih panas. Tapi yang overall everything mantap bener guys. Dari 0 sampai 10 kita kasih nilai 8,5 untuk motor ini. Nice build by Harley yang bikin motor adventure. Dan terus BMW panas tuh ya, setelah Harley bikin motor adventure, dia bikin motor R18 masuk ke segmen softail, terus bikin yang R18 Bagger yang model street glide. Jadi mereka udah bener-bener perang nih guys. Keren sih, kita tunggu aja nanti kita lihat gimana ke depannya. Kalau dibanding yang lain-lain ini shocknya paling nyaman guys. Cuman kalau sama GS1250, GS sedikit lebih nyaman. Belum ada yang ngalahin kenyamanannya GS. Oke, kita ambil di sini. Waduh, jalanan penuh. Jalanan penuh guys. Gak bisa ngambil flyby. Jam pulang sekolah.
Fitur inovatifnya itu adaptive ride head-nya itu keren sih menurut saya, mantap. Saya suka banget. Inovatif, sama layar displaynya yang apa namanya, touchscreen. Memang dia udah Harley yang touring udah pasti touchscreen semua guys, makanya dia diadaptasi dari situ. Sementara di motor adventure touchscreen itu belum pernah ada gitu guys. Oke guys, demikian review demikian review Harley Pan America 2020. Ini Anika 2021, warna paling keren orange putih. Saya izin balik dulu sebentar, kita mau ngebikin flyby, cari tempat yang kosong. Semoga nggak hujan karena udah mendung-mendung tipis. Sekarang itu di Surabaya udah kalau lewat jam 1, jam 2 gitu udah pasti hujan guys. Jadi kita berusaha bikin vlog itu agak pagian. Jadi motor ini diciptakan buat kalian yang pengen mencoba sesuatu yang baru. Mungkin udah bosan dengan GS BMW, pengen mencoba sesuatu yang baru. Selain GS, ini pilihan bagus. Fiturnya head to head. Jadi hampir bingung untuk memutusin kita ambil yang mana. Cuman desainnya juga beda total. Desainnya motor ini lebih kelihatan tegas ya, lebih kelihatan berwibawa. Dan ada kakunya. Kalau saya bilang seperti Road Glide tapi yang versi Trabas ya. Road Glide yang versi adventure. Jadi kalau desainnya motor-motor Eropa itu lebih cantik. Kalau motor Amerika lebih kaku, tegas, berwibawa. Jadi tinggal kalian suka yang mana guys. Kenapa jalanan hari ini pada rame semua ya? Anjir. Pada rame semua. I don't know. Kita belok aja sekali lagi. Oke guys, kita balik dulu. Thank you sudah nonton video saya. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Gimana, tertarik Harley Pan America 2021 Harley Pan America? Warnanya ada 3. Warna hitam, warna grey, sama warna paling keren dan menurut saya adalah warna orange. Kombinasi dua tone sama kepalanya putih. Ini yang paling keren.
Oke guys, saya izin pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Kita akan selalu review seputar duniawi permogean. Pokoknya seputar moge. Kita akan tes, rasain, coba, kasih penjelasan kekurangan dan kelebihan dari motor itu. Jadi kalian itu akan mendapat panduan ya untuk membeli motor, apalagi buat pemula. Subscribe itu gratis, kalau kalian tidak subscribe ya rugi sendiri. Oke, pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Bye bye.